warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzal dinil mubin wa ana ala siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segenap pencinta tasbih Ramadan SMP 3 Surabaya, kali ini saya akan sampaikan sebuah kisah inspiratif, kisah yang luar biasa, kisah seorang pemuda yang sudah umur tapi masih belum mendapatkan jodoh menikah. Tapi justru ketika dia kesempatan untuk menikah, justru dia tukar dengan keinginannya untuk berjihad fisabilillah. Pemuda tersebut bernama Zahid. Zahid ini bukanlah pemuda yang tampan dan juga bukan orang yang kaya. Saking miskinnya, Zahid ini tinggal di Sufa. Sufa itu teras masjid Madinah. Pekerjaannya sehari-hari mengasah pedang karena dia berharap punya kesempatan untuk jihad fisabilillah dan mati sebagai syahid. Suatu saat Rasul melintas di depan masjid Madinah, lalu Rasul menyapa Zahid yang sedang asik mengasah pedang. Wahai Zahid, bagaimana engkau sekarang? Apakah masih juga sendirian? Kata Zahid, ya Rasul, bagaimana mungkin aku menikah? Aku bukanlah orang yang tampan dan juga aku bukan orang kaya. Tak akan adalah perempuan yang mau dengan aku. Bahwa benar, sampai usia 35 tahun dia masih jomblo, dia masih belum menikah. Lalu Rasul mengatakan, tapi kalau engkau mau, aku bisa membantu. Ya tentu aku mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah meminta tolong kepada sahabatnya untuk menuliskan surat lamaran, surat pinangan, dan tidak tanggung-tanggung dituju kepada perempuan tercantik di kota itu, bernama Zulfa binti Sa'id. Maka dibawalah surat dari Rasulullah kepada Sa'id, ayah dari Zulfa. Karena kebetulan di rumah Sa'id ada tamu, maka Zahid diterima oleh Sa'id di teras rumahnya. Disampaikanlah surat, Assalamualaikum ya Sa'id, kata Zahid, ini ada surat dari baginda Rasul. Apa kata Sa'id? Waalaikumsalam. Betapa terhormatnya aku mendapatkan surat dari baginda Rasul. Setelah dibaca, ternyata adalah surat pinangan. Rasulullah melamar putrinya, yaitu Zulfa binti Sa'id, untuk sahabatnya yang bernama Zahid. Terperanjat hati Sa'id. Tidak terbayangkan bahwa anaknya dilamar, anak yang cantik dilamar oleh laki-laki yang jauh tidak tampan dan juga tidak kaya. Sampai Sa'id itu mengatakan kepada Zahid, benarkah surat ini dari baginda Rasulullah? Apa kata jawaban dari Zahid? Wahai Sa'id, apakah kau pernah mendengar aku berdusta? Apakah kau pernah menemukan aku tidak jujur? Hadirin sekalian, para pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya, tanda kutip, percekcokan di teras rumah Sa'id ini terdengar oleh Zulfa binti Sa'id. Wahai ayah, kenapa kau terima tamumu hanya di teras? Apa kata ayahnya? Wahai anakku, laki-laki datang untuk melamarmu. Maka sontak, hadirin sekalian, Zulfa ini merasa tersinggung. Dan dia seakan-akan marah lalu mengatakan, ayah, betapa banyak laki-laki tampan di negeri ini datang melamar kamu, tolong ayah. Mereka dari kalangan bangsawan, mereka dari kalangan orang kaya raya, aku tolong ayah. Sekarang datang laki-laki seperti ini. Maka apa kata Sa'id? Wahai Zahid, engkau telah mendengar sendiri jawaban anakmu. Maka sampaikan kepada baginda Rasulullah surat lamarannya di bawah. Zulfa mendengar pernyataan ayahnya kaget. Ayah, mengapa kau menyebut-nyebut nama Rasulullah? Apa kata Sa'id? Anakku, laki-laki ini datang melamarmu atas permintaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mendengar kata-kata itu, wahai hadirin sekalian, lalu Zulfa mengatakan, wahai ayah,
kalau benar laki-laki datang melamarku atas permintaan, atas arahan dari baginda Rasulullah, maka aku mohon pada engkau, wahai ayah, segera nikahkan kami. Segera nikahkan kami. Masya Allah. Hadirin sekalian, pencinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya, Zahid pun pulang dengan hati yang gembira. Sampainya di masjid, Rasul pun menyapa lagi Zahid. Wahai Zahid, bagaimana kabar lamarannya, wahai Zahid? Apa kata Zahid? Ya Rasulullah, lamaranmu diterima ya Rasul, tapi bagaimana aku harus menyiapkan mahar dan pernikahannya? Maka Rasul mengatakan, datanglah kamu ke si fulan, katakan, aku yang minta bantuan untuk persiapan mahar dan pernikahannya. Dan apa Zahid? Dan Zahid tidak sulit untuk mendapatkan uang yang banyak. Karena apa? Yang merekomendasi adalah baginda Rasulullah. Banyaklah uang Zahid terima. Lalu saat itu juga Zahid langsung pergi ke pasar Madinah untuk membelanjakan persiapan menikah dengan Zulfa binti Sa'id, perempuan tercantik di kota ini. Hadirin sekalian, terbayang ya, apa yang akan dilakukan oleh Zahid, pengantin baru, malam pengantin baru, tidak terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya menikah, bukan hanya mendapatkan seorang istri, tapi dia mendapatkan seorang istri yang laki-laki di kotanya ditolak karena cantiknya dan martabatnya. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sesampainya di pasar, Zahid mendengar kabar bahwa kaum kufar akan datang menyerang Madinah. Dan panggilan jihad disampaikan kepada seluruh pemuda di Madinah untuk bersama-sama menghadapi kaum kufar. Maka Zahid bimbang, dilema, apakah terus aku belanja untuk persiapan pernikahanku, atau aku batalkan untuk bersama-sama dengan Rasulullah untuk menghadapi kaum kufar, jihad fisabilillah. Keputusan Zahid, hadirin sekalian, saya ulangi, keputusan Zahid memilih untuk menunda pernikahannya, memilih untuk mempersiapkan peperangan menghadapi kaum kufar. Maka dibelikannya kuda, dibelikannya baju perang, pedang untuk persiapan menuju medan perang. Maka berangkatlah Zahid menuju ke masjid, di mana di sana berkumpul pemuda-pemuda untuk menunggu komando jihad fisabilillah. Tampak dari kejauhan Zahid menuju ke masjid Madinah. Maka para pemuda mengatakan, ya Zahid, mengapa kau datang ke sini? Bukankah nanti malam kau akan menikmati malam pengantinmu, malam baru pengantinmu yang indah luar biasa? Apa kata Zahid? Ya benar, nanti sore ini saya akan menikah, dan nanti malam saya akan menikmati malam pengantin yang luar biasa. Tapi demi Allah, aku sudah memutuskan untuk bersama dengan Al-Mustafa Muhammad Rasulullah jihad fisabilillah. Masya Allah. Hadirin sekalian, berangkatlah Zahid bersama dengan para suhada, bersama dengan para pemuda ke medan perang menghadapi serangan dari kaum kafir. Diceritakan hadirin sekalian, dalam peperangan itu Zahid berhasil membunuh beberapa kaum kafir. Walaupun akhirnya Zahid pun juga terbunuh sebagai syahid suhada di medan perang. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Selesainya peperangan, Rasul mendatangi satu persatu jenazah para syuhada. Rasul berdiri paling lama di sampingnya jenazah Zahid. Rasul mengatakan, pemuda ini di pangkunya Zahid. Sampai Rasul mengatakan, pemuda ini sesungguhnya di malam akan menikmati malam pengantin yang indah, tapi dia memilih untuk jihad bersama dengan kita. Lalu setelah mengucapkan itu, hadirin sekalian, Rasul menoleh ke kiri dan Rasul tersenyum. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa kau menoleh ke kiri dan tersenyum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku melihat banyak bidadari berebut mengangkat Zahid, dan salah satu dari mereka tersikap sehingga aku malu melihatnya. Masya Allah, ya Rabbi. Hadirin sekalian, mendengar berita peperangan dan Zahid meninggal di medan perang, maka datanglah Zulfa binti Sa'id, calon pengantinnya, menemui kekasihnya. Lalu dia mengatakan, ya Zahid, hari ini aku biarkan engkau diangkat, direbut oleh para bidadari, tapi kelak di surga aku akan mencarimu sebagai pengantin. Wahai pemirsa, wahai pecinta tasbih Ramadan SMP Negeri 3 Surabaya, panggilan ibadah,
panggilan jihad bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah segala-galanya, melebihi kerinduannya untuk menikah sekaligus. Inilah yang diteladankan oleh Zahid kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hadirin sekalian, apapun kesibukan kita, apapun kerepotan kita, tidak akan mengalahkan panggilan azan ketika muadzin memanggil kita untuk sholat menghadap kepada Allah. Penuhi panggilan Allah, karena itu adalah panggilan yang tertinggi bagi seorang muslim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan mudah-mudahan kita telah dipertemukan dengan Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin sekalian, kita akhiri majelis yang bermunajat kepada Allah dengan kalimat tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.